Halo semuanya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Amin. Siap untuk kita mulai pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Doa dimulai. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari Tuhan kami datang kepadamu untuk menyerahkan proses belajar mengajar kami dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah pasti menolong kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Nah, untuk kita belajar pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini, hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama Alkitabnya, karena kita belajar firman Tuhan juga pada pagi hari ini. Terus ada buku paket pendidikan agama Kristen biar kalian juga lancar dalam proses belajarnya. Yang ketiga, alat tulis, supaya hal-hal yang penting bisa kalian tulis, karena otak manusia terbatas, kadang-kadang suka lupa. Oleh karena itu, alat tulis tolong disiapkan. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Puji nama Tuhan untuk kelas 8. Pagi hari ini kita masuk di bab yang ke-13. Sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, kita akan lihat indikator hasil belajar. Jadi ada dua indikator yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa memahami bahwa bersyukur adalah pilihan bukan keterpaksaan. Yang kedua, siswa menunjukkan sikap hidup bersyukur. Jadi ada dua indikator yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan masuk di bab yang ke-13. Silakan kalian buka buku paketnya. Judul kita pada pagi hari ini, memilih untuk bersyukur. Untuk bahan Alkitab, kita lihat dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Tolong buka Alkitabnya masing-masing. Baiklah, kalau kalian sudah menemukannya, Bapak akan bacakan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setiap Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita
diharapkan mampu memilih untuk bersyukur di dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Kita lihat pembahasan ayat firman Tuhan. Nabi Yeremia, ia berjuang untuk memberitakan firman Tuhan kepada umatnya dan mendapatkan penolakan yang sangat keras, bahkan dihukum. Sungguh merupakan kisah yang luar biasa. Jadi kita lihat ya bahwa walaupun ya Yeremia sendiri menghadapi banyak penolakan di dalam dia memberitakan firman Tuhan kepada umat Israel, bahkan dia dihukum. Oleh karena itu, kita boleh melihat bagaimana kisah perjuangannya dia untuk terus memberitakan firman Tuhan. Selanjutnya kita lihat bahwa namun tidak sedikit pun ia undur dari tugasnya sebagai pembawa kebenaran. Ya, jadi kita boleh belajar ya, walaupun tantangan dan masalah yang kita boleh hadapi bukan membuat kita undur untuk terus mengerjakannya, tetapi kita boleh terus mengerjakannya kalau itu benar ya. Sebagai guru pendidikan agama Kristen, sedikit banyak kita juga diajak untuk bersikap seperti Nabi Yeremia, tetap gigih memperjuangkan kebenaran dan yang menyelamatkan. Jadi Bapak sebagai guru pengajar kalian ya, berharap kita boleh terus memperjuangkan ya, khususnya dalam kita melakukan kebaikan. Meskipun di dalam kehidupan kita pasti ada tantangan dari orang-orang yang tidak suka kepada kita. Oleh sebab itu, semangat yang seperti dimiliki Nabi Yeremia, kegigihannya itulah yang boleh kita ambil supaya kita terapkan di dalam kehidupan kita, apapun situasi dan masalah yang kita hadapi, biar semangat dan tidak pernah undur untuk melakukan kebaikan. Selanjutnya kita boleh melihat bahwa siswa ketika mereka memilih untuk melakukan hal-hal yang mereka sukai padahal bertentangan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi ini juga menjadi pembelajaran buat kita bahwa memang di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang kita sukai padahal itu sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, jika kita pernah melakukan yang demikian, kita diharapkan boleh meninggalkannya ya. Karena kalau hal itu bertentangan dengan firman Tuhan, apalagi perintah Tuhan. Nah, dalam kesedihan dapat kita baca ulang ya tulisan Nabi Yeremia ini yang tetap mensyukuri rahmat Tuhan setiap hari. Pertolongan Tuhan tentu datang pada waktu yang Tuhan anggap tepat, bukan pada saat yang kita anggap tepat. Jadi perhatikan ya, pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam kita menghadapi persoalan demi persoalan, bahkan masalah di dalam kehidupan kita. Mungkin kalian yang punya masalah di dalam keluarga kalian, atau di masalah pendidikan kalian, atau bahkan di masalah-masalah kalian dengan teman kalian. Bahkan kalian mengharapkan pertolongan Tuhan. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah bukan waktu yang tepat menurut kita, tetapi kita harus percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya dan yang terbaik tentunya. Kalau Tuhan tidak memberikan pertolongan kepada kita, berarti ada hal yang perlu kita koreksi di dalam kehidupan kita. Mungkin karena kita yang berbuat salah, dan mungkin pertolongan itu tidak membuat kita nanti bahagia di dalam menjalankannya. Nah, kemanapun kita untuk memahami situasi di hadapan kita terbatas, namun Tuhan memiliki rencana jangka panjang untuk menyelamatkan umat yang dikasihnya. Nah, oleh karena itu memang di dalam kehidupan kita memiliki keterbatasan, khususnya di dalam kita memahami situasi-situasi sulit yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, memilih untuk bersyukur adalah jalan yang terbaik yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, memang di dalam kita memahami janji-janji Tuhan atau penyertaan di dalam Tuhan menyertai kita, memang ada keterbatasan dan sangat mungkin sekali kita sulit memahami karena memang manusia memiliki banyak keterbatasan. Percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih indah, yaitu di jangka yang panjang di dalam kehidupan kita.
Itu sebabnya tidak ada alasan untuk berduka ya secara berkepanjangan ketika tugas kenabiannya kita jalani dengan selalu berpegang pada kasih dan kuasanya. Jadi kita boleh belajar dari Nabi Yeremia bahwa untuk menjalankan tugas ya yang sedang dilakukan di dalam menghadapi berbagai situasi yang sulit, tetapi dia tetap berpegang pada janji Tuhan karena dia percaya ya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu baru. Bahkan firman tadi mengatakan setiap pagi ya, bahwa rahmat Tuhan itu selalu baru setiap hari, setiap pagi di dalam kehidupan kita. Asal kita memilih untuk bersyukur di dalam keadaan sesulit apapun yang kita alami. Sebagai siswa, Bapak berharap kalian mampu bersyukur dalam keadaan sesulit apapun yang sedang kalian hadapi hari-hari ini di dalam kehidupan kalian. Di lingkungan sekolah, berbagai tekanan-tekanan yang kalian hadapi, di lingkungan keluarga, mungkin kalian punya persoalan-persoalan, bahkan di teman dan persahabatan yang kalian hadapi, tetapi tetap memilih untuk bersyukur karena itu yang terbaik yang boleh kita jalani sebagai manusia yang memiliki keterbatasan. Selanjutnya anak-anak silakan buka dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Baiklah, kalau kalian sudah menemukannya, Bapak akan bacakan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak menghasilkan buah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji nama Tuhan. Untuk tulisan Nabi Habakuk ini merupakan ungkapan ketergantungan Nabi Habakuk sekaligus harapannya bahwa Tuhan tetap menjadi sumber kekuatan yang tiada habisnya dalam keadaan yang sulit sekalipun yang ia hadapi. Kalau kita melihat pembacaan firman Tuhan tadi ya, kalau secara manusia mungkin kita sulit bersyukur ya. Intinya Habakuk mengalami sesuatu yang tidak enak di dalam kehidupannya. Tetapi Nabi Habakuk lebih memilih untuk bersorak-sorai di dalam Tuhan. Intinya semua hal yang dia kerjakan mungkin di sini itu tidak menghasilkan apa-apa, tetapi Habakuk memilih tetap bersyukur di dalam Tuhan. Bahkan dia berkata bahwa kekuatannya adalah daripada Tuhan. Oleh karena itu, sebagai remaja khususnya siswa SMP, kalian diharapkan mampu ya bersyukur ketika hal-hal yang kalian harapkan mungkin ya tidak menghasilkan. Mungkin kalian yang pengen menjadi juara kelas tetapi tidak berhasil. Nah, untuk kelas 8 masih ada 3 semester lagi untuk kalian bisa menunjukkan bahwa kalian bisa menjadi juara kelas. Kira-kira seperti contohnya kalau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, dalam keadaan kekurangan tidak bisa kita artikan sebagai Tuhan meninggalkan kita. Ini yang penting ya. Kalau kita mengalami mungkin kekurangan di dalam kehidupan kita, entah kekurangan misalnya kita orang tua kekurangan misalnya di dalam masalah keuangan, atau mungkin kita merasa kekurangan dengan uang jajan yang kita miliki. Bahkan kita merasa kekurangan, kurang ganteng mungkin, kurang cantik, atau kurang tinggi, kurang apalah ya. Nah, perasaan merasa kekurangan itu jangan sampai membuat kita merasa Tuhan meninggalkan kita ya. Kata kurang ini kalau kita tidak hati-hati, nanti kita akan sulit menerima keberadaan kehidupan kita. Ingat, kita adalah ciptaannya Tuhan, ciptaan Tuhan yang sungguh amat mulia di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita tetap setia kepada Tuhan, pertolongannya akan datang pada waktu yang tepat.
Jadi kalau kita tetap setia dalam menantikan pertolongan Tuhan, ya, tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan atau melakukan hal yang tidak sepatutnya kita lakukan, maka pertolongan Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Inilah yang diyakini oleh Nabi Yeremia dalam melakukan tugasnya. Demikian kita selaku anak-anak Tuhan di dalam kita melakukan tugasnya, sama halnya dengan Habakuk. Jadi baik Yeremia maupun Habakuk sama-sama menunjukkan kesetiaan mereka untuk melakukan kebenaran, karena mereka percaya kebenaran yang mereka sampaikan berasal daripada Allah. Demikian di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita patut terus melakukan hal yang baik, karena kita percaya di dalam kita melakukan hal yang baik, kita tetap mengharapkan bahwa hal itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya kita lihat di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Silakan kalian buka Alkitabnya. Baiklah anak-anak, kalau kalian sudah menemukannya, Bapak akan bacakan buat kita semua. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan ada di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikianlah juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Puji nama Tuhan. Kembali di sini Rasul Paulus menegaskan untuk bertindak seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi tindakan kita harus sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Banyak sekali ya, tentang mengasihi, bahkan Tuhan perintahkan kita untuk mengasihi musuh. Nah, tentang berdoa, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jangan kita pamer doa kita di hadapan muka umum, apalagi memamernya di depan banyak orang, dan masih banyak lagi hukum kasih dan lain sebagainya yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita harus ya bertindak seperti yang telah Yesus ajarkan di dalam Alkitab. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa ucapan yang keluar dari kita hendaklah merupakan ucapan yang mensyukuri kehidupan yang diberikannya. Jadi baik ucapan maupun perbuatan kita harus dilandasi dengan rasa bersyukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk menjalankan kehidupan ini. Janganlah kita ikut-ikutan mengeluarkan perkataan kotor atau perkataan yang memaki orang lain. Ingat ya, apapun yang kalian hadapi, penghinaan mungkin ya, sebagai remaja Kristen, kalian tidak ikut mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata caci maki, walaupun kalian berhak untuk melakukannya. Jadi kita harus mengikuti teladan daripada Yesus. Hal ini harus ditekankan kepada siswa karena umumnya mereka menganggap bahwa mereka sudah dewasa, dan karena itu boleh melakukan hal-hal yang mereka sukai, termasuk mengejek atau maki-maki orang lain. Biarlah dari tutur kata kita orang lain boleh mengenal ya kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi harapan Bapak buat kalian semua sebagai remaja ya, kalian walaupun mungkin sudah merasa kalian sudah cukup dewasa, Pak, cukup untuk saya boleh melakukan atau berhak untuk melakukan. Nah, disinilah letak kesadaran daripada kalian sebagai remaja untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti orang lain. Walaupun Bapak tadi katakan, walaupun kita berhak untuk mengeluarkan kata-kata tersebut. Oleh karena itu, Bapak berharap melalui tutur kata kalian, melalui sikap kalian, melalui perbuatan kalian, orang-orang di sekitar kalian, baik di rumah, di sekolah, dimanapun kalian berada, mereka bisa melihat, oh, di dalam kehidupan kalian ternyata mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita melakukan hal yang baik dan orang bisa melihat
bahwa ada kasih Allah di dalam kehidupan kita, maka mereka memuliakan Bapa di surga. Itulah yang Bapak sangat harapkan untuk kita sebagai remaja, bahkan Bapak sendiri untuk kita terus melakukan, ya. Karena orang bisa menilai kita dengan tutur kata kita, orang bisa menilai kita dengan perbuatan kita. Apakah perbuatan yang kita lakukan, perkataan yang kita lakukan terpuji, atau justru perbuatan-perbuatan yang tercemar yang bisa menyakiti orang lain. Selanjutnya, anak-anak, kita masuk di bagian A, pengantar pada pagi hari ini. Nah, dalam pelajaran sebelumnya, kita sudah memahami bahwa bersyukur bukanlah sekedar bersikap pasrah, melainkan suatu tindakan aktif. Nah, pada pelajaran kali ini, di bab yang ke-13, kita akan terus memahami bahwa bersyukur sebagai tindakan aktif, karena dikaitkan dengan pilihan untuk selalu bersyukur dan bukan malah mengeluh. Jadi pada bab yang ke-13 kita belajar, ya, bagaimana untuk kita tidak boleh mengeluh di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita masuk di bagian B, jangan mengeluh, ya. Mungkin kalian bertanya, Pak, sulit sih Pak untuk tidak mengeluh. Sama sebenarnya. Pasti di situasi tertentu atau di keadaan tertentu mungkin kita pernah mengeluh, ya, mengeluh sebagai siswa banyak tugas Pak, mengeluh bosan Pak, daring terus, mungkin, ya. Mungkin kami yang sudah bekerja atau Bapak sebagai guru mungkin dengan orang tua mungkin mengeluh, ya, susah nyari uang di masa pandemi seperti ini, mungkin penghasilan semakin menurun. Semua kita mungkin pernah mengeluh di situasi atau keadaan tertentu yang membuat kita terjepit. Tetapi kita belajar jangan sering-sering mengeluh. Nah, apakah kamu pernah mengeluh? Pasti pernah, ya. Tentang apa? Mungkin banyak tugas, ya, karena konteksnya, atau kalian masih pelajar. Jangan sampai, apakah kamu pernah mengeluh? Pernah Pak, dia cuekin saya, ya, saya chat dia tidak pernah dibalas. Hal seperti itu jangan terlalu diambil pusing. Nah, kepada siapa keluhanmu ditujukan dan disampaikan? Ya, apakah ada reaksi dari orang yang tersebut ketika mendengar keluhanmu? Nah, mungkin kalian yang punya teman, ya, mungkin kalian curhat kepada teman kalian, ya, atau mungkin kalian yang punya kakak rohani di gereja kalian, mungkin kalian menceritakan apa yang di keluhan kalian, atau mungkin kalian punya pasangan, mungkin, ya, menceritakan keluhan kepada pasangan kalian. Nah, harapan Bapak, keluhan-keluhan kalian harus disampaikan kepada orang yang tepat, sehingga nanti pengarahannya juga kalian diarahkan ke yang tepat. Sebagai contoh, harapan Bapak, kalian tetap, ya, keluhan kalian atau hal-hal yang kalian keluhkan bukan ke orang lain, kalian sampaikan terlebih kepada orang tua kalian, karena bagaimanapun orang tua kalian lah yang lebih mengerti sebenarnya keadaan kalian. Kalau teman atau sahabat, kadang-kadang kan mereka terbatas dengan kalian, sementara orang tua yang selalu melihat dan bisa menilai kalian. Kedua, mungkin saran Bapak, ya, mungkin kepada kakak-kakak rohani kalian atau orang yang kalian anggap layak untuk mendapatkan cerita kalian. Kenapa Bapak sarankan demikian? Karena kalau kalian salah curhat kepada teman atau orang yang tidak memiliki yang namanya tanggung jawab yang penuh terhadap kalian, maka nanti kalian diarahkan ke hal yang tidak benar. Bahkan justru mereka memanfaatkan kalian dengan mengetahui kelemahan kalian. Jadi harapan Bapak, pilihlah orang-orang yang tepat sehingga, ya, masalah kalian bisa teratasi. Nah, selanjutnya anak-anak kita coba belajar, ya. Di bawah ini ada sebuah cerita yang boleh kita simak bersama-sama. Ceritanya, ada seorang ibu yang setiap hari terus mengeluh karena rumahnya terlalu kecil. Mungkin kalian pernah, ya, Bapak juga pernah beberapa hari yang lalu atau minggu lalu, Bapak juga pernah mengeluh, rumah kecil nih, semakin banyak barang, semakin udah
udah kadang nggak ada tempat istilahnya gitu. Nah, mungkin ya pernah mengeluh. Nah, ia memiliki 3 orang anak yang tidak mempunyai kamar. Jadi ibu ini ya setiap hari ya, ini bahaya juga, bahaya banget juga ya. Setiap hari mengeluh. Yang kedua, dia memiliki 3 orang anak, terus tidak punya kamar. Nah, tidur pun harus bertumpukan, ya, bertumpukan ya. Udah di situ mungkin ya kakak adik segala macam, ya. Belajar juga harus bergantian. Jadi ruangannya kecil, tidur bertumpukan, belajar juga bergantian. Misalkan si anak yang tua belajar duluan, duluan yang kedua baru yang ketiga. Nah, selanjutnya seperti itu mungkin ya, karena kita tidak mengalami. Nah, lalu ia menemui pendetanya dan mengeluhkan keadaannya. Jadi ini dia datang ke Pak Pendeta, ternyata menceritakan apa yang dialami atau mengeluh keadaan yang sedang dihadapi. Nah, Tuhan kok tidak peduli dengan keluarga kami, Pak Pendeta? Jadi ini pertanyaan dari ibu ya. Padahal kurang apa saya dan suami ini bekerja keras, ya sudah berdoa dan berpuasa juga sudah. Tetapi hidup kami ya begini-begini saja. Kami mesti bagaimana lagi? Tanyanya. Jadi ternyata si ibu ini mengeluh kepada Pak Pendeta, apa kurangnya mereka lagi? Sudah bekerja keras, ya, berdoa oke, berpuasa oke, pokoknya semua telah dilakukan. Ya, saya punya cara untuk mengatasinya, asal ibu mau mengikuti semua kata-kata saya, kata Pak Pendeta. Nah, kata ibu, saya janji Pak Pendeta, pokoknya asal kami bisa menarik napas lega. Jadi si ibu ini udah berjanji ke Pak Pendetanya, asal bisa menarik napas lega. Nah, selanjutnya kata Pak Pendeta, ajaklah para keponakan dan sepupu ibu menginap di rumah, minggu depan ibu datang lagi kemari. Jadi ternyata sarannya Pak Pendeta adalah untuk mengajak ponakannya ya untuk tidur di rumahnya, padahal rumahnya udah jelas-jelas sempit ya, suruh orang lain lagi ya. Ini kisah yang cukup menarik untuk kita pahami bersama-sama ya. Kita lanjut bahwa walaupun heran, ibu itu mengikuti kata-kata Pak Pendeta. Ia pulang lalu mengajak para keponakan dan saudara sepupunya menginap di rumahnya. Seminggu kemudian ia datang kembali ke Pak Pendeta. Waduh, Pak Pendeta, rumah kami tambah sumpuk dan sempit. Tobat saya, tobat. Bagaimana ini? Keluhnya pula. Ibu masih mau mengikuti kata-kata saya? Tanya Pak Pendeta. Tentu Pak Pendeta, pokoknya asal kami bisa menarik napas lega deh. Ya, begini, ibu masih memiliki beberapa ekor kambing dan ayam bukan? Nah, ibu coba bawa mereka semua masuk ke rumah. Minggu depan ibu kembali ke sini. Nah, benar-benar nasihat gila, tetapi karena sudah janji, ibu itu menuruti juga apa yang dikatakan Pak Pendeta. Ia pulang lalu membawa masuk ke rumahnya kambing dan ayam miliknya. Seminggu kemudian ia datang lagi ke pendeta dengan wajahnya tampak kusut atau maut. Nah, rumah kami tambah tak karuan, bukan hanya sumpuk dan sempit, malah jadi bau dan kotor. Sekarang apalagi nasihat Bapak? Tanyanya putus asa. Nah, kata pendeta, nah sekarang ibu pulang deh. Semua keponakan dan sepupu pulangkan ke rumahnya mereka masing-masing. Kambing dan ayamnya kembalikan kandang, kata Pak Pendeta lagi. Ibu itu menurut memulangkan keponakan sepupunya mengembalikan ternak ke kandangnya. Besok ia datang dengan wajah cerah. Puji Tuhan Pak Pendeta, rumah kami tidak sumpuk lagi sekarang. Kami bisa menarik lepas lega, katanya dengan amat gembira. Jadi ini cerita yang cukup menarik untuk kita perhatikan ya. Nah, kaitannya dengan memilih bersyukur, jadi apapun yang kita miliki di dalam kehidupan kita, kita diingatkan untuk satu kata ya, tetap memilih untuk bersyukur walaupun keadaannya tidak sebaik yang kita harapkan, hasil tidak seperti yang kita inginkan. Memilih bersyukur adalah kekuatan kita untuk menjalankan kehidupan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya anak-anak, berdasarkan cerita di atas, yaitu tadi
ibu yang selalu mengeluh ya. Kita diminta untuk memilih dalam kehidupan ini, memilih untuk berkeluh kesah atau bersyukur atas rahmat-Nya. Jadi ternyata melalui kisah di atas ada dua pilihan yang kita pilih. Apakah kita memilih untuk mengeluh atau kita memilih untuk bersyukur atas rahmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, memilih artinya ada sejumlah hal yang tersedia dan kita mengambil hal yang sesuai dengan apa yang kita anggap terbaik atau yang sesuai dengan selera kita. Jadi keputusan dalam kita memilih memang dilandasi dengan itu yang terbaik menurut kita dan bahkan sesuai dengan selera kita. Itu yang lazim atau yang umum dilakukan oleh banyak orang. Di dalam pilihan pasti yang terbaik tentunya. Terus yang dia suka itu sudah prioritas utama di dalam memilih. Nah, contoh pertama, bila kita berada di sebuah restoran atau rumah makan dan pelayan restoran menyodorkan menu yang berisi daftar makanan yang tersedia, kita diminta untuk memilih makanan apa yang mau dipesan. Tentunya kita memilih makanan yang kita sukai sehingga makanan itulah yang kita pesan. Setuju ya? Itu sudah pasti ya, tidak mungkin kalian memesan makanan yang kalian tidak suka. Kalian pasti memesan makanan yang kalian suka. Itu contoh yang sangat lazim. Nah, contoh kedua itu contoh pertama. Contoh kedua ya, kamu hendak membeli sepatu sekolah karena sepatu sudah rusak. Saat berada di toko sepatu, kamu pasti akan melihat-lihat dulu model sepatu apa yang cocok untuk dijadikan sepatu sekolah. Nah, selain model, tentu kamu juga memilih warna yang sesuai ya, yang boleh dipakai di sekolah. Jadi selain model, terus warna yang sesuai sekolah. Ini kan ketentuan sekolah. Kalau pesta ya bebas aja sesuka hatimu, tapi kalau sekolah punya ketentuan sepatunya modelnya seperti ini kira-kira dan warna seperti ini. Nah, memilih dilakukan karena ada beberapa yang tersedia dan tidak mungkin kita mengambil semua yang ada. Jadi memilih itu karena ada barang yang tersedia juga ya, walaupun kita pengen begini-begini, tapi ketersediaan barang juga sangat ditentukan. Nah, demikian dalam kita memilih. Memilih itu pasti dengan keadaan yang ada atau sesuatu yang ada di hadapan kita. Kan tidak mungkin kita memilih sesuatu yang di luar nalar kita, ya, sesuatu yang tidak ada, kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita lihat bahwa memilih untuk bersyukur dapat diibaratkan seperti contoh cerita ibu dan rumahnya di atas. Ada sejumlah ya pilihan dan kita diminta untuk memilih bersyukur. Karena ini adalah yang terbaik, yang paling sesuai dengan keadaan kita. Jadi keadaan yang dialami oleh ibu di atas dengan rumah yang kecil, dengan segala sesuatu ya masalah yang dihadapi, ternyata keadaan bersyukurlah yang terbaik yang boleh dipilih karena itu yang ada. Hidup bersyukur itu pilihan, tidak tergantung pada situasi dan kondisi di luar diri kita. Jadi ingat ya bahwa kita bersyukur itu pilihan. Tetapi ya kita juga ingat bahwa bersyukur tidak ditentukan oleh kondisi dan situasi yang ada. Seperti yang ibu tadi alami. Nah, demikian di dalam kehidupan kita. Walaupun hasil yang kita inginkan tidak tercapai, bahkan mengecewakan seperti yang kita harapkan, nah, untuk bersyukur di sanalah letaknya. Jadi kalau kalian bersyukur bukan karena lagi baik-baiknya aja, kira-kira seperti itu. Jangan sampai kalian bersyukur ketika kalian mendapatkan sesuatu seperti yang kalian inginkan. Bersyukur itu tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi yang ada. Itulah bersyukur yang sejati. Nah, dalam keadaan susah dan berat pun kita harus bersyukur. Ingat ya, dalam keadaan susah pun yang kalian hadapi, bahkan berat pun rintangan yang kalian harus lalui, kalian diminta untuk harus bersyukur. Nah, dalam pelajaran kali ini kita dapat melihat pada keteladanan dari Nabi Yeremia dan Nabi Habakuk ya. Jadi melalui pembelajaran kita kali ini khususnya untuk bab yang ke-13 memilih untuk bersyukur, kita diminta dapat mengikuti teladan. Yang pertama, Nabi Yeremia tetap memberitakan kebenaran ya, sekalipun dihukum, ditolak ya, bahkan mengalami penganiayaan dan segala macam.
Dia tetap memberitakan kebenaran Tuhan yang bisa menyelamatkan bangsa Israel. Habakuk, walaupun dia tahu hasil-hasil yang dia alami ya tidak seperti yang diharapkan, mengecewakan, tetapi dia memilih untuk bersyukur karena bersyukur adalah kekuatan daripada Tuhan. Itu yang boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai remaja Kristen pada masa kini. Kiranya Tuhan pasti memberikan kita kemampuan, kekuatan, asal kita menjalankan kehidupan ini dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Selanjutnya kita lihat apa yang istimewa pada Nabi Yeremia. Yeremia lahir dan dibesarkan di sebuah desa yang bernama Anatot, terletak 6 km arah timur laut dari Yerusalem. Ia adalah putra seorang imam. Yeremia memberitakan firman Tuhan mulai dari zaman Raja Yosia dari kerajaan Yehuda, dilanjutkan dengan Raja Yoyakim dan Raja Zedekia, keduanya anak dari Raja Yosia, hingga kemudian bangsa Israel dan penduduk Yerusalem serta Yehuda mengalami pembuangan ke negeri Babel. Seluruh seruan Nabi Yeremia bisa dibaca di kitab Yeremia ya, menunjukkan kegigihan Yeremia dalam menghadapi bangsa Israel dan Yehuda yang keras kepala, tidak taat dan terus-menerus hidup menyimpang dari jalan Tuhan. Selama masa tugasnya, Yeremia tidak jemu-jemu memperingatkan bangsanya agar bertobat dan meninggalkan dosa mereka, sebab kalau tidak hukum Allah akan segera turun atas mereka. Akan tetapi tidak satu pun perkataan Yeremia yang didengarkan oleh mereka, bahkan mereka justru berulang kali melakukan penghinaan terhadap Yeremia. Hal yang lebih menyakitkan hati adalah bahwa imam yang bekerja di rumah Tuhan justru menganiaya Yeremia karena perkataan yang mengajak agar bangsa Yehuda bertobat, bisa dibaca di Yeremia pasal ke-20. Jadi kita boleh melihat bahwa seorang yang bernama Nabi Yeremia tidak berjemu-jemunya untuk memberitakan kebenaran khususnya bangsa Israel, di mana pada waktu itu bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel. Jadi memang dalam situasi yang sulit, mereka dijajah ya, mereka dijajah, bahkan berada dalam penjajahan bangsa Romawi pada waktu itu, bangsa Babel pada waktu itu. Tetapi untuk boleh melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Yeremia yang tidak pernah jemu-jemu, tidak pernah berhenti ya untuk terus memberitakan tahun rahmat Tuhan bagi bangsa Israel, karena memang pada waktu itu mereka mulai menyimpang ya, melakukan hal-hal yang bisa menyakiti hati Tuhan. Karena Nabi Yeremia melihat bahwa kalau bangsa Israel terus-menerus melakukan hal yang demikian, mereka akan menerima murkanya Tuhan. Nah, selain itu ternyata bukan hanya bangsa Israel atau rakyat biasa, tetapi di sini katakan ada imam ya yang menganiaya Nabi Yeremia karena mengajak orang untuk bertobat. Oleh karena itu memang anak-anak di keadaan yang sulit yang dihadapi oleh orang tertentu biasanya putus asa, mengeluh, itu hal yang akan dikeluarkan melalui perkataan, karena memang keadaannya sulit, dijajah. Nama dijajah itu tidak enak, seperti bangsa kita dijajah oleh Belanda ya, dan juga Jepang. Namanya dijajah itu memang penindasan yang terjadi. Oleh karena itu sebagian banyak ya orang lebih memilih untuk tidak percaya lagi kepada Tuhan pada masa-masa itu. Tetapi Yeremia tetap ya memberitakan bagaimana Tuhan akan menolong kehidupan mereka. Tidak ada yang lebih menyakitkan ya, selain ketika kebaikan tidak diterima dengan sukacita, tetapi justru dibalas dengan keburukan. Begitulah yang dialami oleh Yeremia dari bangsanya. Bahkan begitu beratnya penderitaan Yeremia, sampai-sampai ia pun berkata demikian, sangkaku hilang lenyap kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ya, seperti kitab Ratapan pasal 3 ayat yang 18. Jadi bagaimana Yeremia melihat ya bangsa Israel yang sudah jauh daripada Tuhan, menyimpang daripada perintah-perintah Tuhan karena keputusasaan bangsa Israel dari menghadapi bangsanya sedang mengalami penjajahan.
Nah, kita boleh melihat bagaimana kebaikan atau kebenaran yang disampaikan bukan diterima dengan sukacita, justru mengalami penolakan. Tetapi inilah yang kita belajar dari Yeremia, gigih tetap memperjuangkan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang boleh menjadi motivasi di dalam kehidupan kita untuk kita terus melakukan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kita. Sebagai bukti kita telah diselamatkan. Orang yang diselamatkan oleh anugerah hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus diharapkan mampu untuk mewujudkan yang namanya perbuatan baik. Perbuatan baik bukan untuk keselamatan, tetapi bukti kita telah diselamatkan di dalam Kristus. Selanjutnya kita akan lanjut pembahasan tentang Nabi Yeremia. Akan tetapi apakah kemudian Yeremia terus meratapi hidupnya dan menyesali dirinya? Tidak. Ia mengalihkan perhatiannya dari kesusahan dan derita yang dialami kepada kasih dan karunia Allah. Katanya, Tuhan, hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Jadi kita lihat ya, apakah Nabi Yeremia akhirnya menyesali apa yang dia lakukan? Ternyata tidak. Tetapi bagaimana kita belajar seorang Nabi Yeremia ketika melihat situasi yang dialami, tetapi dia mengalihkan perhatiannya, lebih melihat bagaimana kasih setia Tuhan yang selalu baru, bahkan selalu tak pernah habis-habisnya di dalam kehidupannya, kesetiaan Tuhan. Nah, itu juga kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai remaja. Ya, bagaimana kita melakukannya? Ketika kita menghadapi persoalan demi persoalan, kita diharapkan mampu mengalihkan. Kita melihat kebaikan Tuhan dari semua yang kita alami. Bapak percaya, seberat apapun tantangan dan masalah yang kalian hadapi, kalian bisa melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalamnya. Asal kita mau mengalihkannya. Ya, karena itu Yeremia pun tetap dapat bersyukur. Nah, demikian di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita mampu mengalihkan perhatian kita dari masalah-masalah yang kita hadapi, nah, bersyukur itu boleh keluar dari mulut kita. Puji syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Puji syukur Tuhan atas sakit yang Kau berikan. Ya, puji syukur Tuhan atas apa yang Kau berikan. Ya, jadi keluar dari mulut kita ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, seburuk apapun keadaan kita. Nah, artinya bahwa Yeremia tidak mau tak terpaku pada kemalangan dan kesulitan yang ia alami. Jadi kita lihat ya bahwa dari Yeremia sendiri ya, ia tidak mau terpaku atau meratapi apa yang dialaminya, bahkan kesulitan yang dialaminya. Tetapi dia mampu ya melihat kepada Tuhan dan kuasanya yang memampukan Yeremia selaku nabi untuk tetap berkarya baginya. Nah, kalau kita mampu bersyukur di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, Tuhan akan memberikan kita kemampuan ya untuk tetap kita berkarya dalam keadaan sulit yang kita alami. Selanjutnya ya, keteladanan yang sama bisa kita lihat dari Nabi Habakuk ya. Habakuk menjadi nabi pada zaman Raja Yoyakim ya, tahun 608 sebelum Masehi ya. Terus sampai tahun 597 sebelum Masehi. Jadi SM itu sebelum Masehi itu hitungannya mundur ya, bukan maju 1 2 3 ya. Hitungannya mundur. Kalau 5 4 3 1 itu sebelum Masehi. Kalau Masehi kan hitungannya 1 2 3 4. Nah, Raja Yoyakim adalah seorang raja yang jahat. Karena itu Tuhan tidak berkenan kepadanya. Perhatikan ya, Nabi Habakuk hidup pada zaman Raja Yoyakim, di mana dia adalah raja yang jahat di mata Tuhan, bahkan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ia menjadi penyebab bangsa terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Nah, ternyata Raja Yoyakim ini salah satu bukan penyebab utama bangsa Israel menuju kepada kehancuran. Lihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat 34 sampai pasal 24 ayat 5 ya, terus bandingkan Yeremia pasal 22 ayat 18. Nah, Habakuk dalam keprihatinannya karena bangsa Yuda tidak hidup dalam kebenaran, sebaliknya melakukan
kelakuan mereka penuh dengan kejahatan. Jadi Habakuk, ya, seorang nabi, sangat prihatin dengan keadaan bangsa pada waktu itu. Mereka tidak hidup dalam kebenaran Tuhan, tetapi justru hidup dalam kejahatan, ketidakadilan, pemberontakan, dan berbagai pelanggaran hukum lainnya, ya. Jadi selain kejahatan, ketidakadilan, ya, bahkan pemberontakan yang mereka lakukan. Nah, kita lihat bahwa sekalipun demikian, ya, si Nabi Habakuk berulang kali, ya, diminta untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosa mereka, tetapi mereka tidak mau menghiraukannya. Jadi berulang kali, ya, atau berkali-kali Habakuk menyuruhkan pertobatan untuk mereka boleh meninggalkan dosa-dosa mereka, ya, tetapi bangsa Israel tidak menghiraukannya. Karena raja itu punya pengaruh yang besar, sehingga, ya, apapun kata raja biasanya diikuti oleh rakyatnya. Akan tetapi Habakuk tidak lantas menjadi putus asa atau kehilangan sukacita. Ini yang juga kita boleh pelajari, ya. Dengan keadaan dialami oleh Habakuk tidak menjadi putus asa dan hilang sukacitanya. Imannya kepada Tuhan tidak goyah, dan ia juga tetap bisa menyatakan rasa syukurnya, bahwa katanya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, ya. Jadi Habakuk mampu, ya, bersyukur, ya, di keadaan yang sulit yang dia alami di dalam kehidupannya, sama dengan Nabi Yeremia. Nah, bagaimana bisa bersorak-sorak bila kita hanya memikirkan begitu banyak kesulitan yang kita alami? Perhatikan bahwa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk adalah bersorak-sorak di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan Habakuk, dan juga, ya, mengetahui bahwa di dalam kehidupan kita juga hampir sama. Kalau kita mau bersyukur di dalam kehidupan kita seperti Habakuk lakukan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru untuk menjalankan kehidupan ini, sehingga kita tidak terfokus lagi kepada masalah, tetapi terfokus kepada tujuan kita melakukan kebaikan, karena kita tahu Tuhan pasti menyertai kehidupan kita. Selanjutnya, anak-anak, kita lihat bahwa banyak hal yang dapat kita pelajari dari Nabi Habakuk dan Nabi Yeremia, sehingga mereka bisa tetap bersyukur walaupun hidup mereka susah. Nah, di bawah ini ada beberapa hal, ya, yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, fokuskan pikiran kita kepada kasih karunia Allah. Ingat, yang pertama itu fokuskan, ya, pikiran kita, ya, kehendak kita, bahkan keinginan kita kepada kasih karunia Allah. Seberat apapun hidup kita, akan selalu ada hal-hal yang patut kita syukuri. Kita dapat bangun dan menghirup udara segar dengan tubuh yang sehat. Kita masih dapat bersekolah dan menikmati berbagai fasilitas pendidikan. Kita masih dapat menikmati makanan dan minuman bersama keluarga. Bandingkan dengan mereka yang sama sekali tidak bisa menikmati apa yang bisa kita nikmati. Seperti yang dikatakan seorang anak dari hamba Tuhan, aku mengeluh karena sepatuku hanya satu, sampai aku bertemu dengan orang yang tidak mempunyai punya kaki. Cobalah hitung hal-hal baik dalam kehidupan kita, pasti tidak terhitung baiknya. Karena itu, seperti Nabi Yeremia, kita bisa nyatakan tak habis-habisnya rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Jadi yang pertama, kita diharapkan, ya, fokus kita itu adalah kepada kasih karunia Tuhan, bukan keadaan yang kita miliki. Di sini digambarkan ada seorang anak yang punya satu sepatu, mengeluh. Ternyata ketika dia berjalan mungkin di suatu tempat dilihat orang yang tidak punya kaki, tapi hal itu membuat dia mensyukuri apa yang ada dalam kehidupannya. Coba kalian hitung satu-satu, ya, hal baik dalam kehidupan kalian. Begitu banyak, ya, bisa makan, bisa minum, bisa menghirup udara segar tanpa menggunakan oksigen mahal, ya. Oleh karena itu, kita bisa bersekolah lagi, menggunakan fasilitas pendidikan, bisa kemana aja kita pergi sesuka hati kita. Itu perlu kita syukuri sebagai karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan mengeluh. Stop mengeluh, ya. Jangan memilih untuk bertambah susah karena memikirkan kepahitan,
kesedihan dan kedukaan. Sebaliknya, buanglah kata-kata negatif yang tidak membangun dan hanya melemahkan ya dari mulut kita. Kata-kata yang kita ucapkan dapat sangat kuat pengaruhnya terhadap diri kita. Kata-kata positif akan membuat hati kita terang dan senang, sedangkan kata-kata negatif akan ya membuat hati kita muram dan sedih. Ya, suasana hati yang terang atau hati yang suram akan berdampak dalam perilaku dan reaksi kita. Habakuk dan Yeremia di tengah-tengah kesusahan dan penderitaannya tetap dapat memuji Tuhan. Sama seperti Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dengan kata lain, sekalipun mengalami kesusahan dan kekecewaan, tetaplah ia tidak mengeluh, ia tetap bergembira. Jadi kedua tuh, jangan pernah mengeluh di dalam kehidupan kita. Ya, kita belajar memperkatakan hal yang positif, ya, karena hal yang positif itu bisa membuat kita itu mempengaruhi kehidupan kita. Coba kalian, kalau kalian kata-kata yang negatif kepada teman kalian akan memikirkan kata-kata itu. Bahkan itu bukan hanya pengaruh kepada teman kalian, bahkan kepada diri kalian sendiri. Atau kalian lagi emosi kepada teman kalian, yang rugi pertama diri kalian. Terus kalian mungkin kalau kalian pukul orang lain juga dirugikan oleh kalian. Jadi belajarlah berpikir hal yang positif, hal-hal yang bisa membangun kehidupan kalian. Itu yang perlu kita lakukan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Habakuk. Walaupun hal yang diharapkan tidak sesuai dengan fakta yang diterima, dia mampu bersyukur karena Tuhan adalah kekuatan di dalam kehidupannya. Yang ketiga, lakukan hal-hal yang baik dan berguna untuk orang lain. Jadi yang ketiga ini kita diharapkan mampu melakukan hal yang baik, ya, yang berguna bagi orang lain, bahkan untuk diri kita sendiri. Ketika kesusahan dan masalah kita alami, biasanya kita cenderung jadi kehilangan semangat, merasa tidak berguna, merasa diri menjadi orang yang paling malang dan harus dikasihani, sehingga kita menjadi semakin sulit untuk bersyukur. Lakukanlah kebaikan bagi orang lain yang dapat dimulai dari bisa hal-hal biasa dan sederhana, misalnya membantu ayah berkebun atau menolong ibu membersihkan rumah, membuat kartu ucapan selamat ulang tahun buat teman, ikut kunjungan ke panti asuhan bersama teman gereja. Pada saat kita melakukan kebaikan-kebaikan lain, saat itu kita akan merasakan kegembiraan. Kita tidak lagi terpaku kepada kesusahan sendiri. Jadi yang ketiga ini diharapkan kita untuk melakukan hal baik bagi orang lain. Di sini dikatakan ya, kita belajar untuk membantu ayah berkebun contohnya, ya, kalau orang tua kalian punya kebun, terus menolong ibu membersihkan rumah, mungkin ngepel, nyapu dan lain sebagainya. Terus kalian belajar membuat kartu ucapan kepada teman kalian yang berulang tahun, ya, siapapun yang berulang tahun sebenarnya senang diucapinnya. Misalnya ini bapak ulang tahun nih, ngucapinlah ke bapak, atau bapak tahu kalian ulang tahun, bapak ngucapin. Jadi orang yang menerima ucapan kita sebenarnya senang, ya. Dan tidak mungkin orang yang selamat ulang tahun lalu marah-marah, tidak, ya, kecuali kalian ngerjain. Nah, itu beda ceritanya. Jadi hal yang ketiga ini diharapkan kita mampu melakukan kebaikan, dan kebaikan itu bisa yang berguna bagi orang lain. Yang keempat, buatlah catatan harian yang isinya adalah hal yang kita syukuri setiap hari. Niscaya kita akan semakin melihat betapa ajaibnya Tuhan kita yang terus memberikan rahmat baru setiap pagi. Yang keempat ini ajakan buat kita semua bahwa kita diminta untuk membuat catatan, ya, yang isinya adalah kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima. Jangan menulis keburukan-keburukan yang kita terima, nanti kita menjadi orang yang kecewa, putus asa, bahkan menyalahkan diri sendiri serta menyalahkan Tuhan. Itu sangat berbahaya. Kita menulis ya hal yang baik sehingga kita mampu bersyukur. Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Jadi bersyukur ini sesuatu hal yang sederhana di dalam kehidupan kita, tetapi sulit untuk dilakukan ketika kita berada di keadaan yang sulit atau keadaan susah, apalagi keadaan tidak menguntungkan di dalam kita. Nah, Habakuk dan juga Nabi Yeremia mengajak kita untuk mampu bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan sumber di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Di bawah ini ada tugas buat kalian, ya, anak-anak. Kita masuk bagian C. Mari kita simak cerita berikut. Nomor 1, bacalah kembali kisah ibu pengeluh di atas, ya, kisah ibu tadi yang mengeluh dengan Pak Pendeta. Nah, setelah kalian baca, sebutkan 3 hal yang bisa kamu petik dari cerita tersebut.
A apa, B apa, C apa. Nah, nomor 2, bacalah puisi di bawah ini dan ceritakan apa saja yang kamu dapatkan dari puisi tersebut. Jadi kalian diminta nanti membaca. Setelah kalian baca, baru kalian diminta untuk menceritakan apa yang kalian dapatkan dari puisi tersebut. Nah, Bapak akan bacakan puisi ini menurut versi Bapak ya. Hari ini, sebelum kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, pikirkan tentang seseorang yang tidak punya apapun untuk dimakan. Sebelum kamu mengeluh tidak punya apa-apa, pikirkan tentang seseorang yang harus tidur di emperan. Sebelum kamu mengeluh bahwa kamu buruk, pikirkan tentang seseorang yang berada pada tingkat yang terburuk di dalam hidupnya. Hari ini sebelum kamu mengeluh tentang hidupmu, pikirkan tentang seseorang yang meninggal terlalu cepat. Sebelum kamu mengeluh tentang orang tuamu, pikirkan tentang seseorang yang kehilangan ayah dan ibu. Sebelum kamu mengeluh tentang rumahmu yang kecil dan tidak mewah, pikirkan tentang orang-orang yang belum pernah memiliki rumah. Dan di saat kamu lelah dan mengeluh tentang tugas-tugasmu di sekolah, pikirkan tentang anak-anak yang lain yang putus sekolah dan tidak dapat mengenyam pendidikan karena kekurangan biaya. Dan ketika kamu sedang bersedih dan hidupmu dalam kesusahan, tersenyum dan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kamu masih diberi kehidupan. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak membaca puisi. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Nah, setelah kalian membaca puisi, nah kalian diminta untuk menceritakan hal-hal apa saja yang kalian dapatkan dari puisi tersebut. Paham ya anak-anak? Kalau kalian kurang paham, bisa tanya ke Bapak atau ke guru yang akan membimbing kalian di tempat kalian masing-masing. Nomor 3, menemukan makna bersyukur. Nah, kita sudah membahas bagaimana pergumulan Nabi Habakuk dan Nabi Yeremia yang tetap bersyukur walaupun menghadapi tantangan, kekecewaan dan kesedihan dalam kehidupan mereka. Nah, menurutmu ya, jadi menurut kalian apa rahasia menyelesaikan pergumulan ini dengan baik? Tuliskanlah di bawah ini. Jadi, setelah kalian belajar tentang Habakuk dan juga Nabi Yeremia di atas, nah, walaupun mereka menghadapi kecewa, mungkin apapun penghinaan atau penolakan dan lain sebagainya. Nah, jadi rahasia untuk menyelesaikan pergumulannya itu dengan baik, kira-kira rahasianya apa? Ya, itu nomor 3. Nomor 4, kutipan ini berasal dari Anne Frank, ya, seorang gadis Yahudi yang menyembunyikan diri di dalam sebuah rumah agar tidak ditangkap oleh pasukan Nazi. Anne Frank meninggal pada usia muda, usia 14 tahun. Tapi dalam catatan harian yang ditemukan setelah ia meninggal, tidak ada kata-kata keluhan tentang nasib malangnya. Malahan buku ini menimbulkan semangat hidup pada banyak orang yang menderita karena penyakit dan berbagai kesusahan hidup lainnya. Tulisan Anne Frank ya, I do nothing of all the misery, but of the glory that remains. Go outside and thought to ill, nature and the sun. Go out and seek happiness in yourself and in God. I think of the beauty that again and again discovers itself within and without you and be happy. Nah, kini tuliskan ya dengan kata-katamu sendiri kalimat-kalimat penuh semangat seperti yang bisa kita lihat dari kutipan di atas. Bagikan tulisanmu kepada teman-teman atau orang untuk mengingatkan agar selalu mengucap syukur. Jadi kalian diminta ya, ini kan salah satu contoh yang ditulis oleh Anne Frank ya, Bapak kurang bagus bahasa Inggrisnya. Nah, kira-kira berdasarkan pernyataan Anne dan ini menginspirasi banyak orang ya, dan menolong banyak orang untuk tetap bersyukur dalam kehidupannya. Sekarang kalian diminta tulis dengan kata-katamu sendiri, kalimat-kalimat penuh semangat. Jadi kalian diminta untuk menulis ya berdasarkan kalimat kalian yang penuh semangat ya.
Kalimatnya juga bisa mengutip kalimatnya si Anne Frank di atas tadi ya. Yang penting kalimat kalian adalah memotivasi orang untuk selalu semangat dalam kehidupannya, selalu mensyukuri kehidupannya, buat semenarik mungkin, sebagus mungkin. Paham ya anak-anak? Kalaupun kalian belum paham, nanti bisa tanya ke guru pembimbing atau juga ke bapak. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita masuk di nomor 5, mengatasi hambatan untuk bersyukur. Jadi nomor 5 ini intinya mengatasi hambatan untuk bersyukur ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Nomor 5 bagian A, bagaimana kamu dapat hidup bersyukur. Jadi kalian tulis bagaimana kalian dapat bersyukur. Nah, cara saya bersyukur begini. Bahkan di sini ada keterangannya ya. Sebutkanlah hal-hal baik yang dialami dalam hidupmu yang selama ini jarang sekali disadari sehingga jarang pula disyukuri. Jadi kalian diminta untuk menulis apa saja dalam kehidupan kalian sehingga membuat kalian itu mensyukuri hal tersebut. Nah, di sini kan contohnya misalnya setiap hari tanpa berusaha payah ya sudah tersedia makanan di meja karena ada orang tua yang masak buat kalian. Nomor 5 bagian B, apakah betul kamu sudah mempraktikkan sikap bersyukur dalam hidupmu sehari-hari? Nah, nomor 5 bagian B ini, apakah betul kalian sudah mempraktikkan ya sikap bersyukur dalam kehidupan kalian sehari-hari? Nah, apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan syukur ini? Setelah itu, kira-kira apa yang kalian dapat lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan apa yang buat kalian susah bersyukur, ada sulit untuk bersyukur? Tuliskan jawaban kalian di bawah ini. Nah, nomor 6, mengekspresikan rasa syukur. Jadi nomor 6 itu kalian diminta untuk mengekspresikan rasa syukur kalian. Kini, ekspresikanlah rasa syukurmu melalui berbagai cara yang kamu sukai. Boleh berupa doa, cerita atau kesaksian, puisi, tarian, gambar, dan sebagainya. Jangan lupa perlihatkan hasil kepada orang tua, guru, dan teman-teman. Jadi, nomor 6 ini kalian diminta untuk mengekspresikan rasa syukur kalian. Contohnya bisa melalui berupa doa atau cerita ya, cerita pendek, cerpen atau kesaksian kalian atau puisi, tarian atau gambar. Jadi bebas kalian untuk mengekspresikan rasa syukur kalian, tapi diwujudkan dalam bentuk karya ya, kayak doa, cerita dan lain sebagainya. Bisa dalam bentuk video. Ya buat semenarik mungkin ya. Kalau kalian nanti kurang paham, bisa tanya bapak dan juga guru yang akan membimbing kalian di tempat kalian masing-masing. Puji nama Tuhan, kita masuk di rangkuman atau kesimpulan kita pada pagi hari ini. Hidup bersyukur tidak tergantung pada situasi dan kondisi di luar diri kita. Seperti pembahasan kita di atas ya. Dalam keadaan susah dan berat pun sebetulnya kita dapat memilih untuk bersyukur. Nabi Habakuk dan Nabi Yeremia adalah contoh orang yang tetap bersyukur walaupun mereka tengah mengalami kesusahan. Mereka tidak patah semangat dan mengeluh dalam penderitaan mereka. Nah, 4 hal yang dapat kita lakukan untuk belajar selalu bersyukur bahkan dalam hidup yang berat sekalipun. 1. Fokuskan pikiran pada kasih dan karunia Tuhan. Lihat sekeliling kita, selalu ada hal yang baik yang perlu kita syukuri. 2. Jangan mengeluh. Buanglah kata-kata negatif dari mulutmu. Sebaiknya selalu ucapkan kata-kata yang positif yang membangun semangat. Kata-kata yang kita ucapkan besar sekali pengaruhnya kepada hati kita, bahkan kepada jiwa kita. Nomor 3, lakukan hal-hal yang baik ya dan berguna bagi orang lain. Jadi, lakukan hal yang baik dan berguna bagi orang lain. Ketika masalah dan kesusahan datang, jangan pasif. Jangan biarkan diri kita jatuh pada sikap mengasihani diri sendiri. Ketika kita berbuat kebaikan pada orang lain, kita bisa merasakan kegembiraan. Nomor 4, membuat catatan harian tentang hal yang kita syukuri dari hari ke hari. Jadi ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk kita selalu bersyukur dalam keadaan berat sekalipun yang kita alami. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita, memberkati kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita masuk di doa penutup. Doa dimulai. Allah sumber segala rahmat dan kehidupan, kami menaikkan syukur kami ke hadirat-Mu karena Engkau tetap memelihara kami dengan baik dan mencukupi kebutuhan kami.
Ajarlah kami ya Tuhan untuk menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur meskipun suka dan duka silih berganti hadir dalam hidup kami. Karena dengan itulah Engkau membentuk karakter kami menjadi semakin lebih kokoh dalam iman kepadamu. Amin. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Sampai jumpa di minggu akan datang. Tuhan memberkati.